Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil ariyati. Bab yang menjelaskan tentang pinjam meminjam. Bitasydidi al-ya'i wa takhfifiha wa hiya ismun lima yu'aru. Dengan mentasydidkannya ya dan menghilangkan tasdidnya ya, itu adalah nama barang pinjaman. Walil aqdi al-mutadammani li-ibahati al-intifa'i, dan juga akad yang menunjukkan wewenangan untuk pembolehan pengambilan manfaat. Bima yahillu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi liyuraddahu, pada barang halal diambil manfaatnya dalam keadaan utuh untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Min aro dhahaba wa ja'a bi sur'atin la mina al-ari. Kata al-ariya diambil dari kata aro yang artinya pergi dan datang dengan cepat, bukan dari kata al-ari yang artinya cacat. Wa hiya mustahabbatun asalatan li syiddati al-hajati ilaiha. Hasil hukum arya itu adalah sunnah karena sangat dibutuhkan. Waqad tajibu ka'i'arati taubin tawaqqafat sihhatus salati alaihi. Dan terkadang hukum arya itu wajib, seperti memanjamkan pakaian karena menjadi syarat sah salat orang tersebut. Hamayan kidu ghariqan, atau meminjamkan sesuatu untuk menolong orang yang tenggelam. Awayat bagu bihi hayawanun an muhtaramun yakhsha mautuhu, atau meminjamkan alat penyembelihan untuk menyembelih hewan yang diharamkan atau orang dimuliakan di dalam Al-Quran, dikhawatirkan takut mati. Sahha min dhi tabarru'in i'aratu ainin ghairi musta'aratin liintifa'i ma'a baqi ainihi mamlukin dzalikal intifa'u. Orang yang mempunyai hak tasarruf pada barang tersebut dengan sukarela, hukumnya sah meminjamkan barang tersebut kepada orang lain untuk diambil manfaatnya serta dalam keadaan masih utuh, walau biwasiyatin au ijaratin au waqfin, sekalipun lewat jalan wasiat, au ijaratin ataupun sewa menyewa, au waqfin ataupun wakaf. Wa illam yamlikil aina, sekalipun orang tersebut tidak mempunyai hak pada barang tersebut. Li anal ariyata turida alal manfaati faqat, karena al-ariyat pinjam meminjam hanya mencangkup kemanfaatan barang saja. Wa yada ibnu ar-rif'ati sihataha minal mauqufi alaihi. Ibnu Rif'ah membataskan kesahan arya dari barang dari mauquf alaih apabila barang tersebut bahir. Qala al-Asnawiyu yajuzu lil imami i'aratu baiti al-mali. Imam Asnawi berkata, boleh bagi seorang imam untuk meminjamkan harta baitul mal mubahin, fala yasihu i'aratu ma yahrumu al-intifa'u bihi ka'alatil lahwin wa farasin. Bab yang menjelaskan tentang pinjam meminjam dengan ditasydidkan ya fil ariyati atau dihilangkan tasdidnya fil ariyati, itu adalah nama barang pinjaman dan sekaligus alat yang menunjukkan wewenangan untuk pembolehan pengambilan barang pada barang halal diambil manfaatnya. Jika barang tersebut haram, maka haram hukumnya mengambil manfaat pada barang yang haram tersebut. Dan apabila orang yang meminjam ingin mengalihkan barang pinjaman tersebut kepada orang dipinjamkan, maka barang tersebut harus dalam keadaan utuh seperti semula. Dan kata al-ariyatu itu diambil dari kata aro yang artinya datang dan pergi dan datang dengan cepat. Maksud di sini adalah barang tersebut pergi dari pemiliknya dan datang kembali kepada pemiliknya dalam keadaan cepat, bukan dari kata al-ari yang artinya cacat. Apabila barang tersebut pergi dari pemiliknya dan datang kepada pemiliknya dalam keadaan cacat, maka itu tidak dinamakan al-arya atau pinjam meminjam. Dan asal hukum arya di sini adalah sunnah jika sangat dibutuhkan. Apabila tidak sangat dibutuhkan ataupun tidak dibutuhkan, maka itu hukumnya tidak disunahkan, bahkan tidak diperbolehkan. Dan terkadang hukum arya ini diwajibkan, seperti meminjamkan pakaian karena menjadi syarat sah salat tersebut. Seperti contoh, orang tersebut datang kepada kita untuk meminjamkan pakaian karena orang tersebut dalam keadaan najis, maka wajib bagi kita untuk meminjamkan pakaian kepadanya. Jika kita tidak meminjamkan pakaian kepada dia, maka salat orang tersebut tidak sah, maka kita wajib meminjamkannya pakaian dan memberikan sesuatu atau pertolongan untuk menolong orang yang tenggelam, atau memberikan pinjaman alat pemotongan atau penyembelihan pada hewan yang dimuliakan dalam Al-Quran seperti kerbau, sapi, domba dan lainnya, dikarenakan takut mati dan menjadi bangkai dan haram untuk dimakan.
Orang yang mempunyai hak tasarruf pada barang tersebut, barang dipinjamkan dengan ikhlas ataupun dengan sukarela, maka itu hukumnya sah untuk dia meminjamkan barang tersebut kepada orang lain untuk diambil manfaatnya. Maka itu hukumnya sah-sah saja, sekalipun lewat wasiat, aku memasakkan barang ini kepadamu, ataupun aku menyewakan barang ini kepadamu, ataupun aku membawakan barang ini kepadamu. Sekalipun lewat jalan wasiat, sewa menyewa ataupun wakaf, maka itu hukumnya tetap saja barang tersebut harus dipinjamkan, dikembalikan kepada pemiliknya, karena tetap saja barang itu tetap memiliki hukum arya pinjam meminjam. Sekalipun orang tersebut tidak mempunyai hak pada barang diambil manfaatnya, itu tidak bermasalah. Kenapa? Karena hukum arya di sini hanya mencangkup pada pemanfaatan barang saja, bukan kepemilikan barang. Dan Ibnu Rif'ah mengatakan kesahan perbatasan untuk mengesahkan barang pinjaman tersebut dari bentuk mauquf alaih, dan barang dipinjam itu harus jelas, harus zahir. Misalkan kita meminjamkan barang tersebut tapi barang kita ada, saya ingin meminjam barang ini dengan segini dan segini. Babun i'rab, babun khobar, i'rabnya i'rab rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma, mubtada'nya dibuang yang berupa hadza, fil ariyati fi, huruf jar mabni sukun, al ariyati ismun majrur yang dijarkan oleh fi, tanda jarnya menggunakan kasrah karena isim mufrad, bi huruf jar tanda jarnya bi huruf jar mabni kasrah, tasydidi ismun majrur yang dijarkan oleh bi, tanda jarnya menggunakan kasrah karena isim mufrad, mudhaf dan sekaligus mudhaf, al ya'i mudhaf ilai yang dibaca jar bi tasydidi al ya'i sekaligus menjadi ma'tuf alaih, wa huruf ataf mabni fathah, takhfifi ma'tuf harus sama pada ma'tuf alaih yaitu tasdidi al-ya'i, tasdidi dia dibaca kasrah maka takhfifi harus baca kasrah. Ha domir muttasil menunjukkan muannas ghaibah, mabni sukun, kedudukan i'rabnya i'rab jar karena menjadi mudhaf ilaih, wawu ibtida mabni sukun mabni fathah, hiya domir munfasil domir munfasil menunjukkan muannas ghaibah, mabni fathah, kedudukan i'rabnya rafa karena menjadi mubtada, ismun khobar dari hiya, i'rabnya i'rab rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma karena isim mufrad, li huruf jar, tanda jarnya menggunakan kasrah, ma ismun majrur, ma juga termasuk isim mausul, yu'aru yang mana isim mausul butuh pada sila dan aid, silanya yaitu yu'aru, aidnya ada domir mustatir yang tersimpan yang berupa domir huwa yang kembali kepada ma, wa au ibtida mabni fathah, li harfu jarrin mabni kasrah, al aqdi ismun majrur yang dijarkan oleh li, tanda jarnya menggunakan kasrah karena isim mufrad sekaligus menjadi man'ut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.